Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua, Shalom dan nama budaya. Halo adik-adik semua, peserta MPLS Kota Denpasar, terutama untuk tahun ajaran 2025-2026. Ketemu lagi nih dengan Kak Adi di sini dari KPA Kota Denpasar untuk memberikan kegiatan edukasi HIV dan Case Pro untuk kalian semua siswa-siswi MPLS tahun ajaran baru ya. Untuk sesi kali ini kita kehadiran dua narasumber nih yang sangat luar biasa sekali, remaja sekali ya masih muda semuanya. Yang ketua biarkan Kak Adi aja hari ini. Dan untuk itu kita akan kenalan dulu nih dengan dua narasumber kita. Kalau biasanya kan cuma satu, sekarang narasumbernya itu ada dua orang. Jadi kita perkenalkan dulu nih dari siapa dulu nih? Dari Nesya mungkin ya. Mungkin Nesya silakan perkenalkan diri. Pagi, halo semuanya. Selamat pagi, siang mungkin, atau sore juga ada adik-adik yang lagi MPLS. Perkenalkan, nama saya Faranesya. Saya adalah salah satu anggota dari Girls Aid Indonesia. Seperti itu adik-adik. Dan di sini saya juga aktif memberikan materi biasanya untuk sosialisasi kepada teman-teman di jenjang SD, SMP, dan juga ada yang SMA. Dan Oke, mungkin akan thank you. dilanjutkan akan. Ya, oke para Nesya, thank you ya. Selanjutnya ya dari Devia. Silakan Devia. Oke, hai, hai, halo semuanya. Apa Hmm. kabar nih? Yang semangat ya nonton YouTube-nya nanti gitu ya, karena banyak banget materi atau informasi yang kalian dapatkan. Oke, jadi sebelum itu kenalin kakak Devia atau nama lengkap kakak Putu Devia Dian Lestari. Kalian bisa panggil Devia. Di sini juga sama, Kak Devia sama seperti Kak Nisha merupakan salah satu anggota aktif ya bisa dibilang ya kita berdua dari Girls Act Indonesia seperti itu. Iya, thank you ya Kak Devia ya. Wah, untuk apa istilahnya background kegiatan setelah CV-nya sudah sangat luar biasa sekali yang sudah pastinya sudah hatam dan sudah terbiasa membawakan materi edukasi HIV, terutama di remaja tentunya ya. Oke, nggak usah berbasa-basi lagi karena kan Gen Z nggak suka yang lama-lama ya. Langsung to the point aja biasanya. Kita langsung lanjut nih aja ke materi kita hari ini tentang HIV/AIDS. Jadi silakan untuk narasumber kita kali ini untuk ya, share screen terkait materinya. Oke, jadi teman-teman, kita akan belajar kali ini tentang. Di full screenin mungkin Nesya. Oke, silakan. Siap. Oke, Iya. jadi teman-teman kita hari ini bakal belajar tentang HIV/AIDS. Sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih dan kenapa HIV/AIDS itu penting untuk kita pelajari? Jadi sebenarnya kasus HIV/AIDS itu di Indonesia itu sangat banyak ya, bahkan mencapai angka 540.000 kasus gitu loh. Dan Bali itu termasuk salah satu 10 besar. Bayangin kita sebagai anak-anak Bali, kok bisa Bali masuk ke 10 besar, ke peringkat 10 yang bahkan masuknya tuh urgent ya termasuk ya. Dan bahkan di antara 540.000 jiwa yang termasuk ODIF orang dengan HIV/AIDS itu remaja di Bali tuh menyumbang angka yang cukup banyak gitu. Jadi kita penting banget belajar HIV/AIDS supaya kita bisa tahu nih permasalahan di dunia itu seperti apa. Termasuk dan yang paling penting itu adalah permasalahan kesehatan di Indonesia dan juga di Bali tersendiri. Dan yang kedua, kita penting belajar HIV/AIDS supaya kita bisa memahami cara pencegahannya dan penularannya agar kita anak muda nggak tertular dan bisa menginformasikan hal-hal tentang HIV/AIDS kepada teman-teman sebaya lainnya. Yang ketiga itu adalah deteksi dini dan juga akses pengobatan. Kalau kita tahu informasi tentang HIV/AIDS lebih awal, tentunya kita bisa tahu nih gimana sih pengobatannya, bagaimana cara-cara untuk menangani HIV/AIDS lebih awal gitu, biar nggak telat gitu. Seperti kata pepatah kayak nggak sedia payung sebelum hujan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah mengurangi stigma dan diskriminasi. Nanti stigma dan diskriminasi akan kita bahas tentunya di materi ini.
Nah, sebenarnya apa sih itu HIV/AIDS? HIV/AIDS itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Kalau dari namanya kita bisa tahu, human itu artinya manusia, immunodeficiency artinya penurunan kekebalan tubuh, dan virus artinya virus. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, seperti itu. Lalu, sebenarnya kaitannya dengan AIDS itu apa? Kenapa HIV itu sering dikaitkan dengan AIDS? Kenapa penyebutannya itu HIV AIDS? Kenapa nggak HIV aja? Kayak gitu. Jadi ada kaitannya. HIV dan AIDS itu kaitannya sangat erat. Kalau HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah sekumpulan penyakit yang timbul akibat HIV. AIDS sendiri singkatannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana ini bukan fase terakhir sebenarnya, tapi fase di mana orang HIV itu kalau misalnya nggak rutin meminum obat, dia bisa masuk nih gejala-gejala penyakit dan lain sebagainya makin parah di tubuhnya. Seperti itu. Mari beralih deh. HIV/AIDS itu sebenarnya sama atau beda? Kalau dari penjelasan tadi tentu beda ya. Jadi HIV itu adalah penyakitnya dan sindromnya atau AIDS itu adalah gejala penyakit atau sekumpulan penyakit yang timbul akibat HIV. Nah, penyakitnya itu macam-macam. Ada seperti kandidas atau jamur, ada tuberkulosis, ada penyakit-penyakit menular seksual lainnya yang berada di vagina ataupun di alat kelamin laki-laki, seperti itu. Nah, AIDS itu biasanya terjadi ketika CD4 atau sel darah putih itu kurang dari 200 sel milimeter. Jadi kayak misalnya tuh seperti ini. Teroris, anggapannya HIV itu adalah teroris, virus ya. Dan tentara itu adalah anggapan dari CD4 atau sel darah putih. Jadi di dalam tubuh teman-teman itu ada namanya sel darah putih dan sel darah merah. Nah, sel darah putih inilah yang melindungi teman-teman dari virus kayak virus pilek dan lain sebagainya. Jadi ketika HIV/AIDS masuk ke dalam tubuh orang, virus ini yang bekerja. Tapi ketika virusnya semakin meningkat, lama-lama CD4-nya bisa menurun. Dia kewalahan, dia capek menangani virus ini. Dan ketika sudah capek, udah kehabisan tenaganya untuk menangani virus, otomatis turun tuh kekebalan tubuhnya. Nah, ketika kekebalan tubuhnya turun, muncullah penyakit-penyakit menular seksual seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Semoga teman-teman paham. Oke, next. Ke penyakit ini kita kira-kira dibahas sama Kak Devia mungkin ya. Kak Devia bisa ngebahas tentang gejala nih, Kak. Jadi apa aja sih, Kak, gejala kalau misalnya orang-orang terkena HIV gitu? Oke, gimana nih tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, cukup cukup jelas ya. Apa itu HIV, perbedaannya HIV dengan AIDS gitu ya. Sekali lagi diingatkan, HIV itu virusnya, AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit akibat dari si virus HIV ini. Si virus HIV ini bisa masuk tadi kakaknya sudah menjelaskan karena apa? Imun atau kekebalan tubuh kita itu melemah atau berkurang kok berkerang sih. Ya ampun saking gugupnya nih kakak nih. Ya, oke. Jadi ada gejalanya. Tadi Kak Nesya ngoper ke kakak. Apa sih sebenarnya gejala kalau kita sudah terkena HIV? Kemudian ada di tahap AIDS gitu ya. Yang paling lumrah itu ada demam. Adik-adik, teman-teman semuanya. Demamnya ini bukan demam biasa, tapi demam yang berkepanjangan. Bisa lebih dari 1 bulan gitu misalnya. Terus ada sariawan. Sariawan ini bisa terjadi ya karena sudah ada banyak virus yang masuk. Simpelnya seperti itu aja. Karena dia sudah tidak sehat. Kemudian ada infeksi menular seksual. Jelas, karena kita sudah terpapar oleh virus HIV. Kemudian sistem kekebalan tubuh kita melemah. Akhirnya berbagai penyakit atau virus yang lain itu datang. Akhirnya berkumpul. Itu namanya AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sekumpulan penyakit akibat dari si virus HIV ini. Tapi ingat, si AIDS ini bukan berarti membuat kita itu semakin gimana ya? em, semakin melemah, melainkan adanya dari infeksi atau virus-virus oportunistik atau penyakit oportunistik yang dibawa oleh orang itu. Kemudian kena virus ini semakin melemah, semakin menurun sistem kekebalan tubuhnya. Lalu ada berat badan menurun drastis. Kalau kita sudah terpapar atau terkontaminasi oleh virus HIV,
berat badan kita bakal menurun drastis, adik-adik dan teman-teman semuanya. Bisa lebih dari 10%. Bayangkan. Kalian juga bisa mencari referensinya di Google gitu. Misalkan kalian cek gimana sih orang kena HIV tapi yang sudah stadium akhir, yang sudah tidak bisa diobati lagi. Begitulah kondisi tubuhnya. Kemudian ada jamur di mulut. Jamur di mulut ya bisa terjadi karena balik lagi sudah ada banyak virus yang masuk sehingga kalau misalkan nanti dibahas ya di slide selanjutnya kenapa sih virus HIV ini sangat berbahaya? Tadi juga sempat disinggung sama Kak Nesya, ternyata kalau kita sudah kena virus HIV banyak sekali penyakit yang datang. Salah satunya adalah jamur mulut misalnya, gonore gitu. Yang paling basic itu adalah tuberkulosis. Jadi seperti itu Kanisya dan teman-teman dan Kak Adi juga. Itu sekilas gejala dari AIDS. Nah, Mungkin Nah, jadi HIV itu nggak bisa ditentuin lewat gejala aja. Masa nanti teman kalian, misalnya teman kalian udah demam, baru demam aja. Tapi kalian udah langsung ngejudge, ih kamu demam lama banget, kamu demam, jangan-jangan kamu kena HIV nih. Itu nggak bisa, karena HIV AIDS itu perlu dari diagnosa dokter. Oleh sebab itu, nanti ada yang namanya tes VCT, yang tentunya kita bakal jelasin juga. Benar begitu ya Kak Devi ya? yes, benar banget. Oke, nah teman-teman ini adalah situasi HIV di Indonesia yang tadi sempat saya singgung. Jadi situasinya itu HIV penderita ODIF di Indonesia itu ada 540.000 jiwa. Nah, Bali termasuk salah satunya, yaitu masuk ke 10 besar provinsi dengan kasus HIV terbanyak. Nah, teman-teman tahu fakta unik atau menariknya nggak? Ternyata kasus HIV di Indonesia itu tertular banyaknya itu karena hubungan antara pria dengan pria atau laki-laki dengan laki-laki. Jadi di sini nggak cuma mengedukasi buat cewek aja ya, tapi kita juga mengedukasi untuk teman-teman pria dan teman-teman cowok lah istilahnya, ada adik-adik yang cowok supaya tetap menjaga diri sendiri seperti itu. Jadi jangan terlena dengan kehidupan di luar, jangan terlena dengan pergaulan yang bebas seperti itu. Nah, ini ada periode dari perkembangan fase HIV dan AIDS. Jadi ada beberapa istilah di sini. Yang pertama itu ada periode jendela. Nah, periode jendela ini dimulai dari 0 sampai dengan 6 bulan. Ini kalau misalnya dia tes, itu hasilnya bisa negatif, bisa positif, tergantung dari banyaknya jumlah virus. Tapi kebanyakan orang-orang dengan fase ini dia masih bisa beraktivitas normal karena yang masih belum terlalu kelihatan masalah-masalah yang ada di tubuhnya. Setelah itu ini namanya periode jendela. Yang kedua, itu ada masa laten. Masa laten ini ada di 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, pada masa ini orang-orang itu sudah bisa menularkan dan kebanyakan kalau misalnya mereka nggak mengonsumsi yang namanya obat ARV secara rutin apalagi, itu mereka akan terdeteksi terus virusnya. Seperti itu. Dan ada yang namanya masa AIDS, di mana yang tadi seperti saya jelaskan, masa AIDS itu adalah masa di mana penyakit-penyakit menular itu udah mulai muncul, seperti itu. Dan orang dengan ODIF itu biasanya dianjurkan oleh dokter untuk melakukan tes di 5 tahun pertama, setelah itu juga 5 tahun setelah mengonsumsi obat ARV ini. Biasanya orang-orang yang ODIF itu mengonsumsi obat ARV setelah dia tesnya itu reaktif ya. Jadi setelah tesnya positif, dia harus dianjurkan mengonsumsi obat ARV setiap hari, seumur hidupnya, seperti itu. Nah, ini media penularannya. Apa aja sih, Kak? Boleh dong dijelasin media penularannya tuh gimana? Gimana kok bisa nular juga? Dari tadi kita udah panjang lebar, ternyata tidak tahu ya cara penularan virus ini tuh lewat mana aja gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini media penularan atau tempat dari si virusnya itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Diingatkan sekali lagi, virus ini hanya bisa menyerang manusia karena HIV, human. Oke, kata kuncinya adalah human, manusia. Oke, media penularannya. Media penularannya dapat melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Darah gitu ya. Darah biasanya kalau kita melakukan suntik gitu ya. Suntik dan jarum suntiknya itu dipakai 1 kali nih. 1 kali tapi beramai-ramai. Nah, kemungkinan orang yang terpapar positif menularkan ke orang lain melalui jarum suntik itu. Lalu ada cairan sperma.
cairan sperma. Di virus HIV ini hanya bisa di sini tempat bersemayamnya mereka tuh hanya di sini, bisanya di sini gitu, nggak bisa di tempat lain lagi gitu. Simpelnya ya supaya tidak ribet. Kemudian ada di cairan vagina, cairan sperma dan cairan vagina ini kalau disatukan, mohon maaf ya teman-teman semuanya, ini hanya just edukasi. Jadi kalau cairan ini saling bertemu gitu, bisa terjadi pertukaran gitu melalui apa? Melalui hubungan seksual. Sekali lagi adik-adik dan teman-teman, ini adalah edukasi, jadi penting untuk kalian mengetahui nanti bagaimana cara penularan virus HIV ini gitu ya. Yang terakhir ada air susu ibu. Kenapa bisa dibilang melalui air susu ibu? Si ibu yang positif HIV akan menularkan virusnya ke anaknya. Bila mana si ibu di saat dia mengandung tidak adanya mengkonsumsi obat-obat yang sudah disinggung Kak Nesya tadi. Obat apa? ARV, antiretroviral viral gitu ya. Jadinya dia bisa menularkan ke anaknya gitu. Tapi kalau si ibu sudah banyak informasi, sudah diedukasi, di saat dia hamil pun dia wajib mengkonsumsi obat ARV. Karena apa? Itu akan menekan dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi ya teman-teman, si anak tidak akan tertular virus HIV. Satu lagi teman-teman, caranya apa? Ketika si ibu ini sudah positif HIV, si anak sangat diwajibkan, maksudnya di saat dia melahirkan, si ibu ini tidak disarankan untuk melahirkan secara normal, tapi melalui operasi. Itu salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS ini. Seperti itu. Wah, ini dia ya yang tadi sudah saya singgung sedikit cara penularan dari virus HIV. Mulai dari mana aja sih? Dari hubungan seks yang bergonta-ganti pasangan. Artinya dia tidak setia pada satu pasangan. Satu pasangan apa teman-teman? Satu pasangan seksual gitu. Dan ini ketika kalian sudah mempunyai hubungan yang sah, nanti ketika dewasa hubungan yang sah itu terikat dalam perjanjian suami istri pernikahan gitu ya. Maksudnya. Oke, hubungan seks yang berganti-ganti pasangan itu sangat dilarang. Karena apa? Di sana merupakan pintu masuk ya untuk virus HIV ini karena dia tidak satu pasangan. Nah, lanjut ke yang kedua, ada penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kak Devia tadi sudah sempat singgung terkait darah kan? Nah, kalau kita suntik, nah ini terutama pengguna narkoba suntik, teman-teman. Kalau sekarang sih jarang ya. Kalau dulu itu sering banget. Makanya ini juga termasuk media atau cara penularan dari si virus HIV ini. Menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Kalau sekarang kita mau transfusi darah, kita mau suntik kan sudah ada sterilisasi ya, sudah di screening dulu, sudah ada pengecekan dulu. Jadi tidak ada yang namanya menggunakan jarum suntik itu satu digunakan oleh banyak orang. Dan ini terkhususkan untuk pengguna narkoba suntik ya, itu yang sangat berbahaya. Lalu yang ketiga, ada transfusi darah terkontaminasi HIV. Kalau sekarang kita mau transfusi darah, itu semua sudah dicek adik-adik dan teman-teman. Jadi aman. Ini merupakan cara penularan yang saat ini kita kenal aja. Namun, kalau nanti mau donor darah, adik-adik dan teman-teman jangan takut. Sekarang itu sudah dicek semuanya oleh tenaga kesehatan. Tidak ada lagi yang namanya kebablasan atau kecolongan nih. Ini darah nggak murni, nggak bersih, nggak sehat gitu. Yang terakhir ini ada ibu hamil positif HIV. Ya, yang sudah kakak singgung tadi, ibu hamil yang positif menularkan ke anaknya. Tapi itu bisa dicegah dengan si ibu rajin mengkonsumsi obat ARV ya, sehingga HIV ini terputuskan, tidak kena si dedek bayi ini. Gitu. Kecil kemungkinan ya 1% aja dia bisa tertular ya kalau si ibu ini tidak rajin mengkonsumsi obat ARV gitu. Oke, ada prinsip penularan nih. Ternyata virus ini punya prinsip, bukan hidup aja yang punya prinsip ternyata, ya nggak Kak Adi ya? Iya, ternyata bukan hidup aja yang punya prinsip. Virus ini juga punya prinsip loh untuk menularkan ke orang lain. Oke, mungkin bisa dibahas sama Kak Nesya, prinsip penularan HIV gitu. Silakan Kak Nesya. Oke, jadi teman-teman, bener banget ya, nggak cuma hidup aja yang harus punya prinsip, tapi juga HIV juga punya prinsip penularan. Nah, prinsip dari penularan HIV itu disebut dengan EC, Exit, Survive, Sufficient, and Enter. Exit artinya keluar, jadi virus itu harus keluar dari tubuh orang pertama. Setelah itu survive, virus harus bertahan hidup.
tadi ada media penularannya, ada sperma, ada cairan sperma, ada cairan vagina, air susu ibu, darah, dan itu adalah 4 media penularannya. Jadi virus itu harus keluar dari tubuh orang pertama, lalu harus bertahan hidup di medianya. Nah, media-media tadi itu adalah tempat dari virus itu bertahan hidup. Yang ketiga itu ada sufficient. Jumlahnya harus cukup. Kalau misalnya teman-teman nih ada nyamuk yang gigit orang pertama, habis itu menggigit orang kedua. Bisakah menularkan virus? Nggak bisa, karena nyamuk itu sejatinya adalah hewan. Habis itu jumlah yang diambil oleh nyamuk juga sedikit, jadi kurang cukup untuk dapat menularkan ke orang lain. Seperti itu. Seperti itu. Dan yang keempat itu ada enter. Jadi virus yang telah keluar, bertahan hidup, dan juga berjumlah cukup, itu harus masuk ke tubuh orang kedua dengan perantara-perantara. Bisa aja karena mereka berdua punya luka lalu bergesekan kena darahnya mungkin itu adalah salah satu cara penularannya. Yang kedua bisa melalui hubungan seks yang beresiko. Nah, hubungan seks yang beresiko inilah adalah jumlah yang paling banyak dari cara penularannya. Seperti itu. Baik, kita next. Nah, ini ada pencegahan HIV. Jadi, teman-teman kalau gampang banget mau nginget tentang pencegahan HIV AIDS, teman-teman tinggal A, B, C, D, E. A, B, C, D, E gitu. A for abstinence, B for be faithful, C for contraception, D for don't inject, and A for education. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah education, salah satu pencegahan dari HIV AIDS. A, tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko. Apalagi teman-teman masih muda, jadi melakukan kegiatan yang positif aja, yang positif-positif aja, kayak gitu. Jadi jangan terlalu neko-neko istilahnya. Yang kedua, be faithful. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah menikah, sudah pasangan gitu ya, kalian jangan bergonta-ganti pasangan, ya jangan jajan di luar gitu. Jadi harus bersikap setia sama pasangannya, kayak gitu, menyenangkan pasangan sendiri. Yang kedua, contraception atau pencegahan ya, alat-alat menggunakan alat pencegahan. Nah, contraception ini biasanya menggunakan kondom. Nah, kondom inilah yang persentasenya paling tinggi dalam pencegahan HIV AIDS, yaitu 90 sampai 95%. Jadi orang-orang yang dengan HIV AIDS kalau misalnya mau berhubungan seksual harus menggunakan kondom agar tidak menularkan ke pasangannya. Seperti itu. Yang keempat ada don't inject, tidak menggunakan jarum suntik bergantian. Nggak cuma jarum suntik biasa ya, tapi juga nggak boleh menggunakan narkoba suntik seperti itu. Dan E adalah education. Seperti itu. Jadi teman-teman ini kan dapat kesempatan yang luar biasa ya. Bisa mendengarkan materi tentang HIV AIDS. Nanti kalau misalnya ada temen yang nggak tahu apa sih itu HIV AIDS, tolong disebarin biar informasi tentang HIV AIDS itu makin luas jangkauannya. Jadi nggak cuma teman kalian, keluarga kalian pun orang-orang tersayang kalian juga harus tahu apa sih itu HIV AIDS pencegahannya. Seperti itu. Dan ini yang sempat tadi kakak bilang, yaitu deteksi HIV. Jadi untuk mendeteksi HIV itu ada namanya VCT, Volunteering, Counseling, and Testing. Nah, VCT ini ada tersedia di puskesmas, di rumah sakit, dan di klinik yang menyediakan tes HIV/AIDS tentunya. Salah satunya ada di klinik WM Medika yang tempatnya itu ada di Sesetan. Nah, tentunya di klinik yang sudah menyediakan tes VCT itu juga ada konseling. Jadi, bagaimana baiknya orang dengan HIV/AIDS dan biasanya dokter-dokter yang sudah expert di bidangnya juga tentunya akan selalu mengedukasi pasien-pasiennya. Seperti itu. Nah, VCT ini ada 3 hasil tes nanti. Jadi ada hasil tes negatif, ada hasil tes reaktif atau positif, dan ada hasil tes inkonklusif. Jadi kalau hasil tesnya itu non reaktif atau negatif, itu bisa jadi antara memang dia nggak tertular HIV, sorry, atau masanya itu masih di periode jendela. Jadi di masa 1 sampai 6 bulan, karena bisa saja di masa itu belum terdeteksi virusnya. Yang kedua itu ada hasil tes positif. Nah, kalau hasil tesnya itu udah positif, orang-orang dengan HIV/AIDS itu sudah harus mengkonsumsi
obat yang namanya obat ARV. Walaupun dan juga walaupun hasil tesnya non reaktif tadi sebelum belum sempat saya jelaskan, walaupun hasil tesnya non reaktif itu tetap harus melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penularan virus yaitu mengonsumsi obat ARV. Nah, yang terakhir itu adalah ada hasil tes inkonklusif di mana hasil tes ini tuh error gitu. Jadi nggak kelihatan hasilnya apakah ini reaktif atau non reaktif. Jadi kalau misalnya tes ini tuh error, orang-orang dengan tes ini tetap harus menjalani tindakan-tindakan untuk pencegahan HIV/AIDS seperti itu. Oke, mari kita next. Nah, ini obat yang dari tadi disinggung ya Kak Devia. Boleh dong dijelasin tentang ARV ini, Kak? Oke, ini dia yang sudah kita singgung. Ya, udah kebongkar deh ya. Ini wujudnya, teman-teman bisa lihat. Ini merupakan antiretroviral atau ARV yang digunakan untuk menghambat nih teman-teman semua, menghambat apa? Atau menidurkan si virus ini gitu. Dan teman-teman perlu ketahui, ini diminum seumur hidup. Bayangin kalau kalian disuruh minum obat seumur hidup, tepat waktu, jamnya nggak boleh lewat, harus di jam yang sama setiap hari dan obatnya segede gini ya. Kalian tahan? Enggak kan? Kalau kakak juga disuruh makan obat, minum obat gitu, enggak tahan gitu. Apalagi orang-orang yang positif HIV gitu. Dan perlu diingat, remember, tidak bisa dihilangkan. Virus ini tidak bisa dihilangkan. Virus ini hanya bisa ditekan jumlahnya dengan apa ini? Dengan kecanggihan teknologi yang ada, kemajuan pemikiran sekarang udah dihadirkan obat ARV antiretroviral yang hanya digunakan untuk menekan dari si jumlah virus ini. Jadi, orang yang positif nih, teman-teman ya, orang yang udah positif, kemudian dia udah rajin untuk memeriksakan dirinya untuk terapi, lalu rajin minum obat, sangat bersyukur untuk dirinya bisa bertahan hidup lebih lama. Bayangkan kalau mereka itu tidak minum obat. Apa jumlah virusnya tidak segini? Banyak banget, tidak ditekan jumlahnya. Dan dalam waktu 5 tahun, ya hanya sisa hidupnya segitu aja gitu. Kalau mereka tidak rajin terapi, tidak melakukan PHPS, tidak minum ARV ini gitu. Jadi gitu Kak Nisha, sekilas tentang obat ARV. Dan kalian bukan bukan kalian ya. Maksudnya nanti kalau ada teman-teman yang positif, lingkungan kalian di keluarga kalian gitu, kalian bisa sarankan untuk melakukan VCT dulu yang tadi Kakak Nisha sudah jelaskan, voluntary counseling and testing, voluntary dengan sukarela, counseling dengan ahlinya atau dokter, dan baru setelah konseling melakukan testing atau tes HIV gitu. Nanti kalau sudah dinyatakan positif, wajib minum obat ARV seumur hidup kalau mau sehat bugar. Seperti itu. Wow, ini ada mitos dan fakta. Seperti apa ya mitos dan fakta HIV gitu ya Kak Nesya ya? Betul. Nih, Oh, coba kita main ya sekarang Kak Devia ya. oke. Oke, tadi kalau Nyamuk. teman-teman nyimak ya Kak ya, Hah? kira-kira HIV/AIDS itu bisa nggak ya menular lewat nyamuk? Apa tuh jawabannya Kak Devia? Oke, jadi tadi kakak sudah kasih clue nih. HIV, human, ya kan? Nyamuk ini manusia apa bukan toh? Nyamuk ini manusia atau hewan? Gitu maksudnya. Ya, nyamuk ini kan hewan. Terus HIV hanya bisa menularkan melalui dari manusia ke manusia gitu. Jadi nyamuk itu adalah mitos ya. Mitos dari penyebaran virus HIV. Virus HIV hanya bisa ditularkan dari manusia ke manusia dengan adanya pintu masuk tadi. Melalui apa? Hubungan seksual. Hubungan seksual, jarum suntik gitu ya, air susu ibu lewat sana gitu. Next. Oke, next. Sekarang, kira-kira transfusi darah itu bisa nggak menularkan HIV/AIDS? Dari penjelasan tadi nih, gimana? Ya kan ada darah-darah, transfusi darah. Oke, jadi kalau transfusi darah itu sebenarnya tetap bisa menularkan HIV ya. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, eh, apa namanya, PMI itu juga nggak eh, macam-macam untuk apa, istilahnya kayak mereka tuh tetap
melakukan tes HIV kepada darah gitu. Jadi darah-darah yang sudah ditransfusi, yang sudah didonorkan oleh orang-orang itu melewati tes namanya. Jadi Hmm. jika ada darah yang positif HIV, otomatis itu akan diblok. Jadi nggak akan ditransfusi darahkan ke orang lain gitu. Dan juga sebelum transfusi melakukan donor darah, orang-orang yang ingin mendonorkan darah itu ada yang namanya formulir yang harus diisi. Jadi teman-teman bisa tahu apakah orang yang ingin mendonorkan darah itu termasuk orang ODIF atau bukan, seperti itu. Hmm. Oke, kita next ya, Kak. Oke. Nah, ini makan dan minum bersama, memakai alat-alat makan yang sama. Kira-kira bisa nggak ya menularkan HIV, Kak? Ya, jadi makan dan minum bersama itu merupakan mitos ya, teman-teman semua. Betul. Kalau kita berdampingan sama ODIF, sama sekali kita tidak tertular virusnya. Karena ada pintu masuknya, bukan dari secara fisik. Berjabat tangan, makan bersama, menggunakan toilet bersama, bahkan menggunakan handuk yang sama pun tidak apa-apa. Selagi tidak ada celah pintu masuk. Pintu masuknya apa yang sudah kakak singgung tadi melalui hubungan seksual. Dan perlu diingat, kalau misalkan nih luka ya, kita luka, teman kita yang positif, kemudian teman kita yang positif itu meneteskan darahnya di luka kita, jelas itu ada pintu masuk untuk si virus itu. Jelas kita akan terkontaminasi virus HIV. Sekali lagi, makan dan minum bersama itu mitos, bukan dari media penularan HIV. Seperti itu. Oke, nah gimana nih teman-teman? Semoga informasinya membantu banget ya. Dan teman-teman, ini ada salah satu ya kata-kata yang sangat bagus. Stop stigma, stop diskriminasi. Semua orang itu punya hak yang sama tentunya untuk akses kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya nih kenalan ODIF, jangan dijudge. Kita kasih dukungan, kasih support. Ingatin buat minum obat selalu, gaya pola hidup sehat gitu ya Kak ya. Jadi jangan dijudge, jangan mentang-mentang mereka ODIF, kamu langsung bilang jangan temenan sama mereka. Orang Hmm. ODIF itu ada penyakit karma dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang buruk gitu. Nah ini, cara pencegahan HIV yang paling efektif itu tidak melakukan hubungan yang berperilaku beresiko. Jadi teman-teman karena masih muda jangan melakukan hubungan seks yang beresiko, tidak berkontak dengan pasangan. Setelah itu tidak mengonsumsi narkoba suntik ataupun narkobanya aja dan lain sebagainya. Jadi tetap harus menjaga diri sebagai anak muda. Seperti itu ya Kak Devia. Nah, ini ada sosial media dari Girls Egg Indonesia. Kalau misalnya teman-teman pengen join dan pengen tanya-tanya seputar Girls Egg dan juga materi hari ini, bisa banget DM di IG-nya Girls Egg Indonesia. Nanti admin akan jawab. Seperti itu. Thank you teman-teman semuanya. Dan ini ada situasi kasus HIV ya teman-teman menurut kelompok resiko. Nah, kalau menurut kelompok resiko ini terbaru ya di bulan Mei 2025. Itu adalah orang-orang yang melakukan hubungan heteroseksual. Itu jumlahnya banyak banget. Laki-laki ada 6.191 dan juga perempuan ada 5.706. Tapi kalau homoseksual itu sedikit jumlahnya. Itu kebanyakan laki-laki seperti itu. Ada juga dari IDU, ada perinatal dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tetap menjaga diri, hubungan seksual yang berisiko itu tetap harus dihindari. Apalagi untuk teman-teman laki-laki, karena kebanyakan kasus penyebaran HIV/AIDS itu banyaknya kasus dari laki-laki dengan laki-laki. Jadi teman-teman yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja suka lawan jenis ya. Cewek suka sama cowok, cowok juga suka sama cewek gitu. Jadi jangan suka sesama jenis. Itu namanya melawan kodrat. Seperti itu. Ini juga ada situasi kasus HIV menurut kelompok usia, kelompok umur ya. Nah, kalau kelompok umur, ini teman-teman bisa lihat itu kebanyakan kasusnya itu dari umur 20 sampai dengan 39. Itu yang paling banyak ya. Dan kebanyakan memang laki-laki yang tertular. Dari umur 20 sampai 29 tahun itu ada laki-laki dengan jumlah 4.309. Lalu kalau perempuan itu di kisaran angka 2.254. Setelah itu
Kalau untuk umur 30 sampai dengan 39, laki-lakinya itu ada 3.000 kasus, 3.600, dan kalau perempuannya itu ada 2.111. Tapi nggak memungkiri anak muda itu juga ada yang tertular. Dari umur 15 sampai 19 tahun itu ada 200 kasus loh di Kota Denpasar aja. Bayangin, ini baru Denpasar loh ya, belum Bali. Kita belum ngomongin Bali. Di Denpasar ada laki-laki ada 200 kasus dan perempuan 159 kasus. Jadi untuk anak muda, karena kita masih remaja, ayo gentarin untuk edukasi, untuk menghindari hal-hal yang beresiko seperti itu. Bisa dipahamin teman-teman semua ya, semoga paham. Nah, ini juga ada informasi terkait KPA Kota Denpasar. Nah, teman-teman untuk mengakses layanan dari Kota KPA ya, nanti bisa dijelasin dong Kak Devia, gimana sih cara mengakses informasi dari KPA Kota Denpasar? Oke, ini sebenarnya gampang banget kalau kalian sudah memiliki alat yang canggih, handphone, laptop, tab, segala macam wis. Ya, kalian gampang banget. Kalian punya YouTube kan? Ya, nanti salah satu media informasinya juga kita akan muncul di YouTube. KPA Kota Denpasar nih, teman-teman, ya kan? Kalian juga kalau susah banget, kalian bisa scan nih. Scan get information dari scan barcode yang ada di layar ini. Tuh nanti tampilannya ada seputar websitenya, website resmi dari KPA Kota Denpasar, kemudian akan muncul kontak layanan tes HIV. Ternyata bukan ini aja loh, masih banyak lagi. Em, Kalau kemarin kakak buka ya, itu ada malaria juga ya kalau nggak salah ya. Bukan hanya HIV aja. Kemudian ada kontak petugas ya, kontak petugas. Terus kalau kalian klik WhatsApp, kalian akan ketemu nih kontaknya Kak Adi nih langsung ya. Kemarin saya udah kontaknya Kak Adi langsung yang muncul ya. Terus ada Instagramnya sama semuanya KPA Kota Denpasar gitu. Tinggal ketik 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 muncul. Kalau kalian ingin menggencarkan informasi terkait HIV/AIDS ini, kalian harus follow, kalian harus ikuti segala segala runtutan informasinya yang ada di KPA Kota Denpasar ya. Kalian bisa mencari informasinya di YouTube, di Instagram, ataupun langsung chat ya. Sudah ada kontaknya di sana. Gampang banget. Jadi seperti itu. Oh iya, selain di KPA Kota Denpasar, kalian juga bisa kepoin Instagram kami, website kami, Girls Act Indonesia. Gitu, teman-teman. Betul banget ya. Oke, mungkin segitu aja ya Kak Devia dari kami ya. Semoga Aha. tentunya ilmu yang kita share hari ini bermanfaat dan kakak benar-benar nggak selesai untuk menggantarkan teman-teman untuk share informasi ini lebih luas lagi ke keluarga orang-orang yang tersayang. Ya, mungkin sekian aja dari Kak Nesya dan juga Kak Devia. Kita kembalikan ke Kak Adi lagi ya. Oke, terima kasih Kak Nesya dan Kak Devia untuk informasi dari A sampai Z tentang HIV-nya yang sangat luar biasa, komprehensif, friendly, dan mudah banget gitu sih intinya ya. Jadi mereka tuh anak-anak muda Gen Z terutama itu seneng yang pembawaannya itu seperti ini gitu. Jadi dari evaluasi video yang tahun sebelum-sebelumnya gitu, ya mungkin dapat masukan mungkin ya dari anak-anak KS-PAN, anak-anak MPLS-nya juga, ya, narasumbernya yang muda dong, yang kekinian, yang apa Gen Z juga gitu. Jadi kita hadirkan lah hari ini teman-teman dari Girls Act yaitu Kak Nisha dan Kak Devia gitu. Sebenarnya dari awal sampai akhir personnya sudah komplit sih. Mungkin yang ingin apa namanya pesan atau mungkin beberapa kesimpulan atau penutup sedikit mungkin dari Kak Nesya dan Kak Devia pesan nih untuk teman-teman atau adik-adik yang MPLS dan juga adik-adik yang ini juga nggak akan ditonton hanya oleh peserta MPLS saja, tapi oleh seluruh siswa dari kelas 10 sampai kelas 12 atau dari kelas 1 sampai kelas 3 ya dari semua sekolah tingkat SMP, SMA, SMK Kota Denpasar. Jadi wajah kalian akan dilihat oleh adik-adiknya dan akan didengarkan oleh seluruh Kota Denpasar. Nah, pesannya ini apa nih buat adik-adiknya terkait dengan HIV/AIDS terutama? Ya, mungkin dari Nesya atau Divya dulu silahkan. Oke, waduh, diminta untuk berpesan nih. Apa udah waktunya menjadi orang tua ya? Oke.
Masih muda, Kak. Oke, masih muda ya? Oke, Masih. Masih adik-adik. muda. Masih muda nih, masih younger banget. Dan narasumber satunya juga ya, Kak Nesya ya, sangat muda banget. Walaupun Kak Nesya itu adalah kakak kelas saya. Tapi dia terlihat sangat younger. Oke, pesannya terkait, kita masuk ke ini aja ya, HIV ini ya. Mm-mm. Sebagai generasi muda, teman-teman, sudah sepatutnya kita menggerakkan untuk memajukan Indonesia 2045 nggak nih ya? Oh ya, perlu diketahui nih, ternyata kita punya Getting 30 juga loh. Ditargetkan untuk tahun 2030. Jadi nggak ada tuh namanya zero new HIV infection, nggak ada tuh namanya zero age related death dan zero discrimination itu tidak ada di tahun 2030. Makanya orang-orang yang gini ya terkecimpung dalam dunia HIV AIDS ini sangat bekerja keras. Gimana target di 2030 ini harus tercapai. Nggak ada tuh yang namanya tadi infeksi lagi, terus kematian, nggak ada yang namanya diskriminasi lagi. Jadi tadi juga sudah disampaikan, jauhi virusnya, ya, rangkul orangnya, gitu. Kalau di sekeliling kalian ada ODIF, apalagi tadi kalian sudah mendengarkan banyak informasi bahwa penularannya itu melalui apa dan tidak melalui apa juga, sudah sepatutnya kalian sama-sama merangkul. Dan sebagai generasi muda yang bakal nantinya meneruskan bangsa ini, pastinya kita harus rajin belajar jauhi hal-hal yang negatif itu. Terutama nanti jangan terpengaruh yang namanya pergaulan bebas. Nanti akan menjurus ke HIV ini. Kalau kalian sudah melakukan pergaulan bebas, entah nanti seperti apa ya kak nggak tahu. Intinya, jaga diri baik-baik, lakukan hal yang positif, hindari pergaulan bebas, terutama narkoba. Oke, itu salah satu caranya. Salah satu caranya, si virus ini bakal masuk ke tubuh kalian. Kalau kalian kurang pengetahuan, seperti itu. Jadikan kontribusi kalian itu lebih besar untuk negara ini. Jangan untuk negara ini, untuk diri kalian sendiri aja dulu. Untuk orang-orang di sekitar kalian loh. Kontribusi yang positif ya. Baru nanti kalian mendapatkan hasilnya. Jangan mendapatkan pujian dulu, tapi kontribusi dulu, baru nanti patut diapresiasi gitu. Pokoknya lakukan hal yang positif. Ingat pesan kakak, lakukan hal yang positif. Kalian masih muda, sudah sepatutnya menjadi generasi yang tangguh tanpa narkoba dan HIV gitu. Mungkin dari Kanesha, Oke, jadi kalau dari kakak, sebelumnya kakak mengucapkan selamat melakukan MPLS untuk adik-adik peserta didik yang baru. Semoga kegiatannya lancar dan informasi-informasi yang didapat dari materi ini dan juga materi-materi lainnya dapat dimanfaatkan oleh adik-adik semuanya. Jadi, karena adik-adik juga teman-teman sih lebih tepatnya ya, teman-teman adik-adik gitu sebaya kan kita ya, nggak yang terlalu tua-tua banget. Jadi, semoga kedepannya adik-adik teman-teman, semoga teman-teman bisa memanfaatkan informasi, bisa meng-share informasi ini lagi, dan untuk teman-teman stay positif, melakukan kegiatan-kegiatan positif, lebih baik ikut organisasi, meluangkan waktu untuk hal-hal positif, ekstrakurikuler, les, organisasi yang berdampak baik untuk diri sendiri dan juga orang tua, karena orang tua tuh pasti bangga sama kita, seperti itu. Jadi teman-teman kalau memang sudah ada yang melakukan bukan melakukan hubungan seks ya, menjalin hubungan dengan cowoknya atau ceweknya, dijaga baik-baik. Jangan sampai kebobolan. Teman-teman harus menjaga diri, tahu batasan gitu. Memang ada namanya pacaran positif. Jadi teman-teman kalau misalnya emang ada yang pacaran, lebih baik pacaran yang positif ya. Sebagai support system supaya rajin belajar, rajin masuk sekolah gitu ya. Siapa tahu ada pacarnya yang juga satu organisasi, jadi makin aktif ya, menginspirasi seperti itu, menginspirasi dua-duanya. Itu aja dari kakak, tetap menebarkan hal positif dan juga bermanfaat seperti itu. Jadi paling enggak kalau misalnya enggak bisa menyebarkan informasi, jangan menambah kasus HIV gitu ya Kak Devia ya. Dah, seperti itu aja dari Kakak Nesya. Mungkin kami kembalikan lagi ke Kak Adi.
Oke, thank you Kak Devia dan Kak Nesya. Quote on quote-nya akan kami kutip, akan kami posting nanti ya, Kak. Sebagai pesan untuk adik-adik MPLS-nya. Jadi mungkin dari pesannya Kak Adi yang bisa Kak Adi rangkum sih bahwa lebih banyak kegiatan positif. Ikut Girl Act, mungkin ikut Kisara, ikut KSPAN, Betul. ikut PMRA dan semua kegiatan positif yang ada di sekolah untuk mengalihkan atau menyalurkan energi kalian yang masih muda, Gen Z yang energinya tidak habis-habis itu untuk kegiatan yang positif agar energi kalian habis tidak ke kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya, mungkinlah seperti itu. Dan adik-adik semua yang peserta MPLS tahun ini, kalau ada pertanyaan nih, mau ngepoin Kak Nesya atau nanya-nanya mau ke Kak Devia juga, bisa langsung tulis nanti di kolom komentar ya setelah video ini tayang. Silakan tulis nama, kelas, dan asal sekolahnya. Pertanyaannya itu apa, nanti akan Kak Adi teror dan Kak Adi teruskan ke Kak Nesya dan ke Kak Devia untuk dijawab begitu. Kalau mau nanti pertanyaannya itu mungkin ke seputar hal-hal yang lebih klinis, lebih ke apa ya, lebih ke kesehatan yang lebih kompleks lah istilahnya. Nanti mungkin akan Kak Adi teruskan ke layanan terdekat, bisa ke puskesmas, bisa ke YKP atau WM Medika juga begitu. Jadi setelah kalian menonton video ini, ingat mengisi Google Form yang nanti akan kita sebarkan ke seluruh sekolah untuk dijawab dan akan dimonitoring oleh tim kami. Sekolah mana yang sudah semua, sudah bagaimana progresnya seperti itu dan akan dimonitoring oleh guru KSPAN dan guru panitia MPLS kalian di masing-masing sekolah. Jadi jangan sampai nggak isi ya, karena Kak Adi tahu begitu ya. Sekian edukasi untuk HIV kali ini. Berikutnya mungkin nanti ada edukasi tentang case pro dan narkoba juga. Jadi silakan ditonton. Nanti kalau punya ada waktu, tidak harus pas waktu kegiatannya PLS, tapi bisa setelah kalian pulang, malamnya tonton, baru nanti dikerjakan soalnya boleh. Silakan diatur, ikuti kegiatan PLS-nya juga, kegiatannya sampai selesai dan juga dengan baik. Sekian dari Kak Adi untuk sesi edukasi HIV kali ini. Mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan kepada adik-adik semua dan Kak Adi tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Bye bye. Halo, nama saya Ika. Usia saya saat ini 32 tahun. Kegiatan saya sebagai pendamping sebaya di salah satu LSM yaitu Spirit Paramacita dan juga bergabung di salah satu komunitas yaitu Equal Saidi. Ditugaskan sebagai pendamping sebaya di sebuah rumah sakit di Denpasar yaitu RSUD Wangaya. Di sini saya mau menceritakan bahwa saya adalah seorang ODIF, yaitu orang dengan HIV. Saya terdiagnosa positif HIV itu di tahun 2007 ya 2007. Mulai pengobatan di 2007. Saat itu saya hamil 8 bulan, terdiagnosa positif HIV, diketahui dari almarhum suami. Saat ini saya memiliki seorang putri dan putri saya dengan HIV negatif. Jadi pesan-pesan saya untuk adik-adik, edukasi dari dini itu sangat penting. Tidak ada istilah tabu-tabu, itu yang saya ajarkan kepada anak saya dan juga kepada adik-adik. Silakan bertanya kepada orang tua karena informasi yang pertama itu berasal dari rumah. Dan ingat, hindari hubungan seks berisiko di usia dini dengan konsep pencegahan yaitu ABCDE, yaitu dengan abstinence, tidak berhubungan seks sama sekali. B-nya yaitu be faithful, setia kepada satu pasangan. C-nya dengan kondom. D-nya dengan don't inject. E-nya yaitu education, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.